Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Petaka Tumbal Asmara bagian ketiga. Sebelum cerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Aku yakin yang aku alami semalam bukan mimpi, Mi. Kau harus percaya sama aku. Aku takut, Mi. Takut. Dela tiba-tiba menjadi histeris dan menangis. Dia mencoba meyakinkanku apa yang dialaminya. Jujur aku sangat bingung harus berbicara apa. Saat ini aku hanya ingin membuat Dela tidak semakin panik. Iya Del, aku percaya sama kamu. Kamu gak usah takut. Aku di sini. Aku gak akan biarin sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Aku mencoba meyakinkan Dela. Bapak dan ibu di mana, Mi? Tanya Dela kepadaku. Bapak dan ibu ke tempat uakmu, Del. Mungkin sebentar lagi mereka pulang. Betul saja, tak lama orang tua Dela datang bersama seorang laki-laki yang jika aku lihat dari perawakannya nampak sudah lumayan sepuh. Aku perkirakan usianya 60-an. Segera mereka masuk dan langsung menyapa Wak Dela. Dan beliau sangat ramah kepadaku. Terlihat sekali dari tutur katanya. Beliau ini orang yang sangat bijak. Setelah menyapaku, beliau langsung menemui Dela. Menyapanya dengan senyuman dan Dela pun mencium tangannya. Kamu sehat, Du? Tanya Wak Dela diikuti dengan senyuman khasnya. Wak, Dela takut. Ada yang ganggu Dela. Kembali Dela menjelaskan ketakutannya kepada Wak. Tapi Wak menanggapinya hanya dengan sangat tenang. Ndak apa-apa, Du. Ndak usah takut. Yakin sama Gusti Allah. Semua pasti ada jalannya. Terang Wak dengan tenang diikuti dengan senyumannya. Setelah menemui Dela, Wak mengajak bapak dan aku berbicara. Sementara ibu terlihat menyiapkan makanan untuk Dela dan menyuapinya. Sepertinya memang ada yang ndak senang melihat Dela bahagia sekarang. Ada aura gelap yang masuk ke rumah ini. Wak membuka percakapannya denganku dan bapak. Jujur, aku belum begitu mengerti dengan maksud omongan Wak. Karena itu tidak mau berkomentar banyak. Yang penting bagiku saat ini adalah kondisi Dela bisa cepat dan normal. Lalu bagaimana baiknya, Wak? Tanya bapak. Wak berencana untuk menginap malam ini. Beliau mengatakan ingin menguji sejauh mana teror yang masuk ke rumah ini, sehingga beliau dapat mengambil langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Jujur saat ini, aku ingin sekali bertanya kepada Wak, dari mana asal teror ini? Apakah ada hubungannya dengan mantan Dela? Karena sebelumnya dalam kondisi tidak sadar, Dela pernah merancau dan menyebut nama mantannya. Namun sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal tersebut. Malam pun tiba. Seperti biasa, Dela tidur di kamarnya. Namun kali ini ditemani oleh ibu. Aku tetap tidur di kamar belakang. Sementara Wak selepas isya, beliau sibuk duduk seperti sedang berzikir di ruang tengah. Dengan baskom air putih di hadapannya yang entah untuk apa. Bapak juga terlihat menemani Wak di ruang tengah. Meskipun aku tidak diminta untuk ikut berjaga bersama mereka di ruangan tengah, namun aku pun juga tidak bisa tidur saat ini. Kejadian kemarin masih terbayang-bayang di benakku. Tiba-tiba tepat jam 11 malam, suara teriakan dari kamar Dela memecah keheningan malam itu. Aku segera berlari keluar menuju kamar Dela dan memang betul suara teriakan itu adalah suara teriakan Dela. Teriakan yang sangat melengking diikuti dengan tubuh yang menggelepar-gelepar hebat. Aku dan bapak langsung diminta oleh Wak untuk memegangi tubuh Dela. Sementara ibu sambil menangis ketakutan
ibu langsung berlari menuju kamar adik Dela, menjaga agar adiknya juga tidak melihat kondisi ini. Suasana malam itu sangat mencekam. Dela masih berteriak histeris sambil meronta-ronta. Aku dan bapak pun dibuat kewalahan menahan tubuh Dela. Sungguh kuat sekali tenaganya. Jika dalam kondisi normal, rasanya tidak mungkin tenaga dua orang laki-laki bisa kalah dengan tenaga seorang wanita seorang diri. Sungguh kejadian di luar akal sehatku. Wak terus merapalkan doa-doa sambil memegang kepala Dela. Lalu tiba-tiba Dela yang sebelumnya terpejam, kini matanya terlihat melotot dan menatap tajam ke arah kami bertiga. Suara teriakan Dela kini terdengar berubah menjadi suara tertawa. Suara tawa itu begitu berat. Ini sungguh bukan suara Dela seperti biasanya. Suara itu terdengar seperti suara tertawa laki-laki yang amat sangat mengintimidasi siapapun yang mendengarnya. Dela terus tertawa tanpa henti dan tenaganya pun semakin terasa kuat. Aku dan bapak pun hampir terpental ketika berusaha menahan tubuh Dela yang seperti ingin melompat dari posisi tidurnya. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Perasaan takut, bingung, dan khawatir semua bercampur beraduk di dalam diriku. Aku dan bapak terus membacakan ayat kursi sambil memegangi tubuh Dela. Sementara Dela masih terus meronta-ronta hebat, seolah apa yang kami lakukan tidak mengurangi kekuatan yang berada dalam dirinya. "Jangan kau berani mengganggu cucuku, keluar kau!" bentak Wak ke Dela. Namun Dela malah semakin menjadi. Dia balik membentak Wak dengan suaranya yang begitu mengerikan. "Jangan halangi saya, kalian bukan tandingan saya," bentaknya. Lalu diikuti kembali dengan suara tertawa yang sangat tidak wajar. Wak berlari ke ruang tengah dan mengambil air yang berada di baskom. Lalu Wak mencipratkan air itu ke arah Dela. Di sini kejadian aneh kembali terlihat. Ketika Wak mencipratkan air itu ke arah Dela, kulit Dela terlihat memerah seperti terbakar. Dela pun berteriak seperti orang kesakitan sampai terlihat air liur keluar dari mulutnya. Akhirnya Dela pun tidak berdaya dan kembali tak sadarkan diri. Saat itu aku lega karena aku pikir semua keanehan itu telah berakhir. Tapi ternyata tidak. Aku salah. Ternyata ini adalah sebuah awal dari teror yang akan sangat mengerikan. Setelah kejadian Dela yang mengalami kerasukan, keesokan harinya Wak mengatakan akan memagari rumah ini dengan pagar gaib. Entah bagaimana bentuknya pagar gaib itu, aku sama sekali tidak paham. Tapi Wak mengatakan jika fungsinya adalah untuk menjaga atau mencegah agar hal negatif atau makhluk yang memiliki aura hitam tidak bisa masuk kembali ke rumah ini. Kondisi Dela pun semakin berangsur pulih, namun dia seperti masih menyimpan trauma sendiri. Setelah kejadian itu, Dela tidak berani untuk tidur sendiri. Setiap malam ibulah yang menemani Dela tidur di kamarnya. 3 hari setelah kejadian itu, Wak berencana untuk pulang ke rumahnya. Setelah memastikan kondisi 3 hari itu sudah kondusif dan tidak ada gangguan lainnya, baik gangguan dari rumah dan juga pada diri Dela. Dan Wak juga sudah memagari rumah ini dengan pagar gaib. Sebelum pulang, Wak juga berpesan agar Dela jangan dibiarkan sendiri, apalagi sampai pikirannya kosong. Siang itu setelah kepulangan Wak, aku menemani Dela di rumah sendirian. Karena bapak dan ibu mengantarkan Wak pulang, aku coba menghibur dia agar dia cepat melupakan kejadian-kejadian yang ia alami sebelumnya. Meskipun kejadian aneh sudah tidak lagi terjadi, aku melihat Dela yang sekarang berbeda. Dela yang sebelumnya aku kenal, tatapan matanya pun juga berbeda. Mungkin karena pikiran dan hatinya saat ini belum sepenuhnya baik. "Del, kamu lapar kan? Aku masakin ya. Gini-gini aku jago masak loh.
candaku ke Dela untuk sekedar menghiburnya. Dela pun hanya merespon ucapanku dengan senyum manisnya. Atau kau mau aku belikan sesuatu? Kamu lagi kepingin apa? Tanyaku lagi, mencoba membujuk untuk makan. Namun lagi-lagi Dela hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu matanya kembali terpaku ke arah TV. Ya udah, sini aku pijitin biar kamu rileks, ucapku sembari memijit kakinya. Sampai akhirnya Dela pun tertidur. Tak lama HP ku berbunyi. Ternyata telepon dari bapak. Assalamualaikum nak. Ini bapak dan ibu sedang di perjalanan, tapi terhambat karena ada longsor. Jadi kami tidak bisa lewat. Bapak mengabari kalau perjalanan mereka saat ini ke rumah Wak terhambat karena baru saja terjadi longsor yang menutup akses jalan masuk ke desa tempat tinggal Wak. Akses itu adalah jalan masuk satu-satunya untuk menuju kediaman Wak. Waalaikumsalam pak. Apa longsornya parah? Tapi semua bebek saja kan? Tanyaku pada bapak. Ya nak, kami gak apa-apa. Paling ya nanti pulangnya agak lama karena harus menunggu evakuasi. Oh ya bapak pesan, kalau bisa kamu jangan keluar rumah dulu ya nak. Ini pesan dari Wak. Jangan sampai Dela ditinggal sendirian karena kondisinya belum stabil. Baik pak, kebetulan Dela saat ini sedang tidur. Kalau gitu bapak juga hati-hati ya. Ku tutup telepon dari bapak. Dari penjelasan bapak tadi sepertinya bapak dan ibu akan terlambat kembali ke rumah karena harus menunggu sampai jalan itu benar bisa dilalui kembali. Sebenarnya saat ini aku berencana pergi ke minimarket untuk sekedar membeli cemilan. Namun mengingat pesan bapak, akhirnya hal tersebut urung aku lakukan. Aku hanya sesekali ke teras rumah untuk merokok dan menikmati secangkir kopi karena Dela pun saat ini sedang tertidur. Tak terasa hari sudah menjelang maghrib. Bapak dan ibu masih belum kembali ke rumah. Sementara Dela masih tertidur. Aku berniat untuk membangunkan Dela karena tidak baik juga tidur menjelang waktu maghrib. Del, bangun. Udah mau maghrib nih, ucapku pada Dela yang masih tertidur. Tapi berkali-kali ku coba membangunkan Dela, tetap tidak merespon. Kaki dan tangannya Dela pun terasa dingin. Aneh, padahal Dela tidak tidur di ruangan ber-AC. Kenapa bisa sedingin ini kaki dan tangannya? Akhirnya aku putuskan untuk menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Nanti setelah sholat aku coba kembali membangunkan Dela, pikirku saat itu. Setelah selesai sholat aku coba kembali membangunkan Dela. Berkali-kali aku coba membangunkannya Dela dan masih belum terbangun. Aku mulai panik karena tubuh Dela saat ini semakin terasa dingin. Ada hal yang janggal. Saat aku coba usap rambutnya, aku mendapati ada sebelah rambut Dela yang berwarna putih seperti rambut beruban. Ini aneh karena sebelumnya aku tidak pernah mendapati rambut Dela yang beruban seperti ini. Jujur aku bingung saat ini. Kondisinya hanya berdua dengan Dela di rumah. Sebetulnya aku ingin sekali menelpon bapak, tapi aku juga takut membuatnya khawatir karena posisi mereka yang saat itu sedang berada di jalan. Akhirnya aku berhasil untuk mencoba membacakan beberapa ayat suci yang aku bisa. Aku membacakan tepat di sebelah Dela yang masih dengan kondisi yang tidur. Perasaan takut saat itu mulai mendominasi dalam diriku. Namun aku sadar ini aku satu-satunya orang yang bisa menjaga Dela. Sebisa mungkin aku coba melawan perasaan takut. Setidaknya sampai bapak dan ibu kembali ke rumah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku masih duduk menemani Dela yang belum juga terbangun. Segala cara sudah aku lakukan untuk membangunkannya, tapi sejauh ini tidak ada hasil yang kudapat. Di tengah kebingunganku, terdengar seperti ada seseorang yang membuka pagar gembok depan. Pikirku itu adalah bapak. Lega rasanya perasaanku saat itu. Akhirnya mereka kembali. Sontak aku segera ke depan untuk membukakan pintu. Namun ketika aku membuka pintu rumah,
tidak ada satu orang pun yang ada di depan rumah. Aku masih mencoba melihat ke berbagai arah depan rumah, namun tetap tidak ada siapapun. Sampai akhirnya aku putuskan untuk menutup pintu dan kembali ke dalam. Namun belum sempat pintu rumahku tutup rapat, suara itu terdengar lagi. Kali ini terdengar lebih keras, seperti orang yang sedang marah dan menguncang-uncangkan pintu pagar. Aku merasakan takut untuk kembali membuka pintu dan keluar. Namun ada rasa penasaran, ingin melihat siapa atau yang memainkan pagar pintu. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip di sela-sela pintu yang kubuka sedikit. Saat itulah aku terperangah, seolah tidak percaya apa yang baru saja kulihat dengan mata kepalaku. Sosok makhluk kurus bertelanjang dada dengan tangannya yang begitu panjang sedang menggoyang-goyangkan pintu pagar seperti hendak masuk, namun terhalang oleh sesuatu. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya karena kurangnya penerangan. Tubuhku terasa lemas saat itu. Pertama kali aku melihat sesuatu yang aku sendiri tidak dapat menjelaskannya. Sampai akhirnya makhluk itu hilang dengan sendirinya, dan aku segera mengunci pintu dan kembali ke ruang tengah bersama Dila. Sekutur badanku terasa lemas saat ini dan keringat dingin bercucuran. Aku masih tidak menyangka dengan apa yang baru saja aku lihat di depan rumah. Pikirku semakin tidak menentu saat ini, ditambah kekhawatiran karena bapak yang belum juga kembali saat ini. Dila juga masih belum terbangun. Saat itu waktu menunjukkan jam 9 malam. Aku masih berdua di ruang tengah bersama Dila yang belum juga sadarkan diri. Hanya doa dan doa yang terus aku lantunkan saat ini. Rasa lemas masih menyelimuti tubuhku setelah kejadian makhluk mengerikan yang aku lihat di depan rumah. Del, ayo bangun Del. Kamu gak boleh kayak gini terus. Kita kan mau liburan. Seneng-seneng, gumamku pelan sembari membelai rambut Dila. Sungguh perasaan ini seolah terombang-ambing melihat kondisi Dila seperti ini. Tak lama terdengar suara mobil di depan rumah. Aku yakin itu pasti bapak. Segera aku keluar dan membuka pintu. Alhamdulillah, ternyata bapak, ucapku dalam hati. Rasa lega aku rasakan ketika akhirnya melihat bapak sudah kembali ke rumah. Assalamualaikum, gimana nak di rumah? Ucap bapak. Waalaikumsalam pak. Sesuai pesan bapak, sedari tadi saya hanya di rumah dan menjaga Dila. Tapi Dila dari tadi siang sampai sekarang belum terbangun. Bagaimana pak? Saya bingung. Jelasku pada bapak yang saat itu baru keluar dari mobilnya. Ya sudah, ayo kita masuk dan cek kondisi Dila, ajak bapak. Sambil bapak membawa satu botol besar air mineral yang dikeluarkan dari mobilnya. Nak Fahmi, tolong pindahkan Dila ke kamar ya. Pinta bapak padaku untuk memindahkan Dila ke kamarnya. Dan bapak terlihat mempersiapkan sesuatu entah apa. Pak, berat sekali pak. Tubuh Dila kenapa jadi seberat ini? Keluhku, aku tidak percaya hal saat ini terjadi. Rasanya tidak mungkin aku selemah itu sampai tidak kuat mengangkat tubuh Dila seorang diri. Bapak pun segera menghampiriku dan mencoba membantuku mengangkat tubuh Dila. Bapak pun merasakan hal yang sama denganku. Merasakan tubuh Dila menjadi begitu berat saat diangkat. Akhirnya tenagaku dan tenaga bapak secara bersamaan masuk mengangkat tubuh Dila. Perlahan kami pindahkan Dila ke kamarnya. Ini aneh, sungguh aneh. Dila yang tubuhnya terbilang kecil sampai harus dua orang laki-laki untuk mengangkatnya. Nak Fahmi, bantu bapak membasuh air ini di bagian kaki Dila. Ini air dari uak untuk pesan untuk membasuhkan air ini di area kepala dan kaki Dila. Tak banyak bertanya, aku segera melakukan apa yang diminta bapak. Tak lama setelah kami basuhkan air itu, Dila pun tersadar. Lega sekali rasanya. Aku melihat Dila yang sudah membuka matanya. Namun setelah Dila bangun, justru bertingkah aneh. Tiba-tiba dia tersenyum menatapku dan juga bapak. Namun senyumnya itu malah terlihat sangat mengerikan.
Lalu Dela bangun dari posisi tidurnya. Dia berjalan keluar kamar. Namun cara berjalannya sungguh aneh. Dela berjalan dengan posisi tubuhnya sedikit membungkuk dengan kedua tangannya di belakang. Aku dan bapak saling bertatapan heran. Kami ikut bersama kemana Dela berjalan. Rupanya Dela berjalan ke arah ruang tamu, seperti ingin keluar dari rumah. Segera aku dan bapak menghalanginya. Bapak memegangi tubuh Dela, lalu mendudukkannya di ruang tamu. Ketika duduk, Dela masih bertingkah aneh. Dan kini tiba-tiba dia malah bersenandung. Suaranya sangat membuat bulu kuduku bergidik. Aku dan bapak sontak terkejut dan beristighfar mendengar suara Dela. "Siapa kamu? Mau apa di sini?" tanya bapak ke Dela, atau lebih tepatnya ke sosok yang merasuki Dela. Tapi sepertinya pertanyaan bapak tidak digubris olehnya. Dia masih tetap saja bersenandung seperti seorang sinden. "Tolong keluar dari tubuh anak saya. Jangan ganggu anak saya. Siapapun kamu." Kali ini bapak berbicara dengan nada sedikit membentak. Namun Dela malah menatap bapak dengan tatapan yang begitu misterius. Bukannya menjawab, justru Dela malah tertawa dengan suaranya yang melengking. Bapak segera mengusap air pemberian uak tadi ke wajah Dela. Setelah itu Dela kembali tak sadarkan diri. "Nak Fahmi, sepertinya kita harus cari cara lain untuk mengatasi ini. Sepertinya Dela harus ditangani secara intensif. Besok lebih baik kita bawa Dela ke rumah uak. Ini sepertinya sudah bukan main," ucap bapak dengan nada yang begitu serius. Aku bisa merasakan kekhawatiran bapak saat ini. Aku pun sama khawatirnya dan tidak ingin terjadi hal yang jauh lebih mengerikan. Aku setuju rencana bapak untuk membawa Dela ke rumah uak besok. Malam itu aku dan bapak bergantian menjaga Dela. Namun mengingat hal-hal aneh yang sedari tadi terjadi, nampaknya aku pun tidak akan bisa tidur begitu saja malam ini. Setelah memindahkan Dela ke kamar, bapak mengajak aku untuk sholat isya berjamaah. Kami sengaja sholat di dalam kamar Dela agar tetap bisa menjaga Dela. Selepas sholat, aku dan bapak mencoba membaca ayat-ayat suci agar suasana menjadi lebih tenang. Tak terasa waktu sudah menginjak jam 12:30 malam. Aku dan bapak masih terjaga. "Pak, kalau bapak mau istirahat duluan, gak apa-apa pak. Biar saya yang jaga Dela." "Ndak apa-apa nak, bapak juga belum ngantuk. Kita ngobrol-ngobrol aja sekarang, biar ndak bosan," terang bapak kepadaku. Di tengah-tengah obrolan aku teringat soal mantan Dela. Sejak awal aku sudah memang tidak pernah menanyakan ini ke bapak. Dan kejadian ketika Dela tidak sadar dan merancung menyebut nama mantannya belum aku ceritakan ke bapak. Kali ini sepertinya waktu yang tepat untuk menanyakannya. "Pak, apa bapak tahu mantannya Dela? Kalau nggak salah namanya Randu," tanya aku. "Ndak ada mantan Dela yang ndak bapak kenal nak. Dela itu sangat terbuka sama bapak, termasuk soal mantan. Apa memangnya ada apa nak? Nak Fahmi kenal dengan Nak Randu?" "Kalau kenal sih enggak pak. Tapi kebetulan waktu itu ketika sama Dela makan pek-pek di resto dekat pasar, kami bertemu Randu. Awalnya Dela tidak menyadari ada mantannya itu. Jadi kami makan di sana. Saya merasa risih karena memang ada yang memperhatikan saya dan Dela. Lantas saya bilang ke Dela bahwa orang yang sedari tadi memperhatikan kita. Lalu Dela menjawab bahwa itu mantannya." Tatapan Randu saat itu sangat tidak bersahabat pak. Bahkan ketika saya melempar senyum kepadanya, dia sama sekali tidak merespon dengan ramah. Lalu pak, waktu itu ketika Dela dalam kondisi tidak sadar, saya mendengar Dela merancung menyebut nama mantannya itu. Saya berpikiran apa semua yang terjadi pada Dela saat ini ada hubungannya dengan mantannya itu pak. "Nak Fahmi, sebaiknya saat ini kita jangan berprasangka buruk dulu kepada siapapun. Kita fokus saja kepada kondisi Dela. Bapak mengerti perasaan Nak Fahmi.
Tapi jangan sampai kita menduga-duga sesuatu tanpa ada dasarnya. Bapak begitu bijaksana merespon pertanyaanku. Aku pun merasa sedikit bersalah menanyakan soal asumsiku tentang mantan Dela. Benar kata Bapak, sebaiknya sekarang aku lebih fokus ke kondisi Dela agar secepatnya Dela bisa kembali normal. Pak, saya buatin kopi ya. Karena perasaan bersalahku, akhirnya aku mencoba untuk menawari Bapak kopi. Meskipun Bapak tidak sama sekali terlihat marah, namun aku tetap merasa tidak enak. Boleh nak Fahmi, kalau tidak merepotkan, jawab Bapak mengiyakan tawaranku. Aku pun segera beranjak ke dapur untuk membuat 2 cangkir kopi. Aku sempat mulai ke arah jam dan menunjukkan pukul 1:30 pagi. Seketika sedang membuat kopi di dapur, tiba-tiba ada hembusan angin dinding menerpa dari arah belakangku. Refleks, aku menoleh ke arah belakang dan tidak ada siapapun. Angin dari mana ya? Gumamku dalam hati. Aku tetap melanjutkan membuat kopi. Tepat ketika aku melihat beranjak dari dapur, aku dikejutkan oleh suara tertawa wanita yang terdengar begitu dekat. Suaranya seperti ada di belakangku. Aku tidak berani menoleh lagi ke belakang. Lalu kupercepat langkahku meninggalkan dapur. Pagi itu aku dan Bapak bersiap untuk menuju ke rumah Uwak. Kali ini Bapak hanya mengajakku dan juga Dela untuk dibawa ke rumah Uwak. Pagi itu Dela juga sudah bisa bangun. Namun kondisinya sangat tidak biasa. Meskipun dalam kondisi tersadar, Dela selalu terlihat murung, tidak banyak bicara. Bahkan ketika diajak berbicara pun Dela hanya merespon seadanya. Entah apa yang dirasakannya. Dela yang sekarang ini sangat berbeda dengan Dela yang aku kenal. Jujur, aku sangat sedih melihat kondisi Dela saat ini. Terlebih ketika membayangkan rencana-rencana indah kami untuk mengisi liburan. Namun ternyata keadaannya berbicara lain. Aku persiapkan barang dan keperluanku. Sepertinya kami akan menghabiskan beberapa hari tinggal di rumah Uwak. Jadi barang bawaan kami lumayan banyak saat itu. Setelah selesai segera aku kumpulkan barang-barang kami di teras rumah. Pak, biar perginya pakai mobil saya ya Pak. Sekalian dipanasin dan dibawa jalan. Karena semenjak sampai di sini mobil saya belum pernah dipakai keluar, pintaku kepada Bapak. Oh iya nak, kalau begitu kita naik mobil nak Fahmi. Bapak menyetujui usulku. Segera aku bawa barang-barang kami untuk dimasukkan ke bagasi mobil. Saat itu mobilku posisinya di luar garasi. Setelah selesai memasukkan perlengkapan kami ke bagasi, aku bermaksud untuk memanaskan mobil. Namun hal yang tidak terduga sama sekali terjadi. Ketika aku membuka pintu mobil bagian pengemudi, ada seekor ular. Ya, ular yang sedang melingkar di jok depan. Astagfirullah, ucapku terkejut saat menemukan seekor ular sanca berukuran tidak terlalu besar sedang melingkar di jok depan. Sepertinya Bapak mendengar teriakanku tadi. Bapak menghampiriku dan Bapak juga pun sama terkejutnya ketika melihat ular tersebut. Segera Bapak mengambil sapu untuk menyingkirkan ular tersebut dari dalam mobilku. Hati-hati Pak, tanya aku kepada Bapak yang sedang menyingkirkan ular itu dengan sapu. Sungguh aneh, dari mana bisa ular itu masuk ke dalam mobilku. Setelah ular tersebut berhasil dikeluarkan, Bapak memasukkannya ke dalam karung. Nanti kita buang di hutan saja nak. Sekarang masukkan dulu ke dalam bagasi, ucap Bapak sembari memasukkan karung berisi ular itu ke bagasi. Aku hanya mengiyakan saja perintah Bapak. Setelah semua beres dan siap untuk berangkat, aku memapah Dela dari dalam rumah menuju mobil. Kondisi Dela terlihat seperti sangat pucat yang sepertinya tidak bertenaga. Aku dudukkan Dela di kursi tengah, sementara aku dan Bapak duduk di kursi depan. Perjalanan kami dimulai. Bapak memberitahuku jika waktu tempuh ke rumah Uwak kurang lebih 2 jam perjalanan. Setelah 30 menit perjalanan dari rumah, kami sudah mulai memasuki area hutan.
Tak lupa bapak mengingatkanku agar menepi sebentar untuk membuang ular yang sebelumnya kami masukkan ke bagasi. Aku dan bapak segera turun dari mobil, sementara Dila tetap di dalam. Karena sepertinya dia tidak mengetahui perihal ular tersebut. Ketika bapak mengeluarkan karung dari dalam bagasi mobil dan membukanya, bapak terkejut ternyata karung yang sebelumnya berisi ular kini ternyata kosong. Bapak juga memberitahu bahwa ularnya sudah tidak ada di karung. Aku coba memeriksa area bagasi untuk memastikan ular tersebut keluar dari karung itu. Aku coba bongkar barang-barang bawaan kami, namun aku tidak menemukannya. "Pak, apa karungnya bolong?" tanyaku pada bapak memastikan kondisi karung tersebut. "Enggak nak, karungnya enggak ada yang bolong. Ikatannya pun sudah bapak ikat kuat." Kini aku dan bapak sama-sama keheranan. Mungkin pikiran kami sama-sama saat ini. Ada yang tidak wajar dengan ular tersebut. Segera bapak mengajak aku untuk masuk dan melanjutkan perjalanan kami. Setelah kejadian itu, suasana di dalam mobil pun semakin hening. Sepanjang perjalanan kulihat mulut bapak tak henti-hentinya merapalkan doa. Bapak juga berpesan agar aku mengemudi lebih fokus dan berhati-hati. Sesekali aku melihat kondisi Dila di belakang melalui spion tengah. Dila hanya seperti orang termenung, menyandarkan kepalanya dan melihat ke arah luar. "Pak, apa tidak sebaiknya bapak duduk di belakang saja bersama Dila? Saya lihat Dila sedari tadi hanya melamun. Saya takut nanti pikirannya malah kosong." Bapak pun setuju usulku. Aku segera menemukan mobil dan bapak berpindah posisi di kursi belakang. Kini Dila terlihat menyandarkan kepalanya di bahu bapak, dan bapak tetap sambil merapalkan doa-doa, sekali mengusap kepala Dila. Kondisi jalan saat ini terbilang cukup sepi. Sepanjang perjalanan hanya beberapa kali aku menjumpai kendaraan lain, dan kebanyakan kendaraan yang aku jumpai pun adalah kendaraan yang bermuatan. "Pak, apa memang di sini kondisinya seperti ini kalau pagi hari? Jarang sekali kendaraan lain yang melintas," tanyaku kepada bapak, mencoba membuka obrolan. "Biasanya sih nggak sejarang ini nak, kendaraan yang melintas. Kemarin pun ketika bapak mengantar uak, kondisinya lumayan ramai," jawab bapak. "Enak ya pak kalau jalanan kosong gini, nggak ketemu macet. Beda sekali dengan Jakarta yang jalannya sedari pagi sampai malam selalu macet. Kalau nyetir di sini nggak stres," ujarku. "Ya beda nak, di Jakarta sudah kebanyakan orang, jadi ya pasti di mana-mana macet. Bapak pun pusing kalau disuruh tinggal di Jakarta," jawab bapak sembari tertawa. Di tengah obrolanku dengan bapak, dari kejauhan aku melihat sebuah kendaraan. Tepat di depan mobilku saat ini ada mobil yang sangat tidak asing bagiku. "Loh, itu kan mobil travel yang aku temui ketika berangkat ke sini," gumamku dalam hati. Kini ketika jarak mobilku sudah dekat dengan mobil, aku bertanya kepada bapak. "Pak, itu mobil travel sini ya?" tanyaku. "Mobil yang mana nak?" jawab bapak sembari melihat ke arah mobil depan. "Itu loh pak, mobil di depan kita. Saya beberapa kali menjumpai mobil itu ketika berangkat ke sini." "Bapak ndak lihat ada mobil di depan nak? Itu kan jalan kosong." "Hah?" Sontak aku terkejut dengan perkataan bapak. Sangat jelas saat ini ada mobil yang sedang berjalan di depan kami. Tapi kenapa bapak tidak bisa melihatnya? Padahal jarak mobilku dengan mobil tersebut hanya beberapa meter saja. Kini aku hanya terdiam. Mulutku terasa keluh dan tanganku mendadak gemetar. Nak Fahmi, jangan melamun nak. Kalau capek berhenti dulu saja." Bapak menepuk bahuku dan menyadarkanku yang saat itu sama seperti orang yang linglung. "Pak, nanti kalau ada pom bensin kita berhenti,"
Saya ingin buang air kecil, ujarku pada bapak untuk menutupi perasaan takutku yang sebenarnya. Di depan nanti ada pom bensin nak, berhenti dulu saja. Benar kata bapak. Tak lama aku menjumpai pom bensin yang dimaksud bapak. Segera aku lanjutkan mobilku dan masuk area pom tersebut. Aku berhenti dan segera turun mencari toilet. Sembari buang air kecil, aku bermaksud untuk mencuci muka, menghilangkan ketakutan di dalam pikiranku. Saat ini pikiranku mencoba mencerna kenapa banyak sekali kejadian aneh selama perjalanan kami ke rumah Uwak. Dan yang paling membingungkan adalah mobil travel yang aku lihat namun tidak dilihat oleh bapak. Setelah selesai buang air kecil, aku hendak kembali ke mobil. Baru saja aku keluar dari area toilet, aku berpapasan dengan seorang kakek yang menatapku dengan sangat sinis. Aku tersenyum, namun kakek itu tetap memandangku tajam. Tiba-tiba kepalaku menjadi sangat berat dan pandanganku mulai kabur. Badanku terasa seperti ingin ambruk. Akhirnya pandanganku benar-benar gelap dan aku merasakan badanku mulai tumbang. Kini badanku tergeletak tak berdaya. Seluruh tubuhku seperti mati rasa. Namun aku masih bisa melihat sekelilingku. Perlahan kakek yang sebelumnya berpapasan denganku pun menghampiriku. Kupikir dia ingin membantuku, namun ternyata tidak. Ketika mendekat wujud kakek itu, semua terlihat normal. Malah semakin dekat berubah menjadi yang sosok menyeramkan. Wajahnya pucat dengan lingkaran matanya yang terlihat bolong, tidak berisi. Dia menyeringai sembari mengarahkan telunjuknya kepadaku. Kesadaranku kini semakin habis. Tak kuat melihat sosok yang kini berdiri di hadapanku. Sebelum aku benar-benar hilang kesadaran, dari kejauhan aku mendengar suara bapak memanggil namaku. Tepat saat bapak menghampiriku, sosok kakek menyeramkan pun menghilang tanpa bekas. Bapak pun kaget melihat kondisiku yang tergeletak lemah di depan toilet. Ya Allah, Nak Pami, ada apa sampai tergeletak di sini? Tanya bapak sembari membantuku bangkit. Aku yang masih dalam kondisi lemas dan tak sanggup berkata-kata untuk menjawab pertanyaan bapak. Segera bapak memberiku minum dan menyadarkan tubuhku. Setelah kondisiku agak membaik, aku menjelaskan kepada bapak sosok yang baru saja aku jumpai. Sepertinya memang niat kita untuk ke rumah Uwak banyak sekali mendapatkan halangan. Kita harus kuat nak, jangan sampai lengah. Terus berzikir dalam kondisi apapun supaya tidak mudah diganggu. Pesan bapak kepadaku yang masih bersandar di depan toilet. Ayo nak, bapak bantu berjalan ke mobil. Kita harus melanjutkan perjalanan. Sekarang biar bapak saja yang mengemudi. Aku hanya menuruti perkataan bapak. Dan memang kondisiku saat ini masih sangat lemah. Ketika sampai di mobil, Dela terlihat sedang tidur. Aku pun duduk di kursi depan, sementara bapak kini mengambil alih kemudi. Kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah Uwak. Bapak terlihat tidak henti-hentinya merapalkan doa-doa selama perjalanan. Aku pun mengikuti apa yang dilakukan bapak. Akhirnya, kini kami tiba di rumah Uwak. Terlihat Uwak sudah berdiri di depan rumahnya, seakan beliau sudah tahu akan kedatangan kami ke rumahnya. Bapak segera memarkirkan mobil tepat di depan rumah Uwak. Kami pun segera turun. Uwak yang melihat kondisiku segera menghampiriku dan membantuku untuk berjalan. Sementara bapak membantu Dela untuk turun dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah kami semua berada di dalam, Uwak memberiku segelas minuman berwarna hitam seperti kopi. Namun aromanya seperti cengkeh dan rasanya sedikit pahit. Habiskan minuman itu nak, supaya badanmu kembali pulih, pinta Uwak kepadaku. Aku pun segera menghabiskan minuman itu. Aneh, padahal aku belum menceritakan apapun. Tapi Uwak seperti sudah mengetahui apa yang baru saja aku alami.
Beberapa hari ini saya selalu mendapatkan mimpi yang tidak biasa, seperti menjadi sebuah pertanda. Masalah ini sekarang sudah bukan main-main lagi. Saya harus meminta bantuan seseorang untuk mengatasinya, tutur Uwak sembari menghisap sebatang rokok di tangannya. Minta bantuan dengan siapa, Wak? Tanya bapak. Kawan lama. Dulu kami satu perguruan, namun dia belajar lebih lama ketimbang saya. Jadi ilmunya lebih tinggi. Dia tinggal di kabupaten seberang dan memang sudah lebih dari 15 tahun saya tidak pernah menemuinya lagi. Kalau semua kemungkinan besok kita berangkat ke sana. Aku dan bapak hanya mengangguk mendengar usulan Uwak untuk meminta bantuan ke tempat kawan lamanya. Bapak pun sepertinya tidak mengetahui perihal kawan lama Uwak ini. Ini Uwak terlihat menghampiri Dila. Telapak tangannya memegangi bagian kepala Dila sambil mulutnya merapalkan sesuatu. Di dalam tubuh Dila saat ini bukanlah sepenuhnya Dila. Tubuhnya di sini, namun jiwanya seperti terbelenggu. Di dalam tubuhnya seperti ada sebuah parasit yang selalu mencoba mengambil alih kesadarannya. Ini bukan seperti kerasukan biasa. Perkataan Uwak sontak membuatku bingung. Bapak pun sepertinya demikian. Terlihat dari mimik wajahnya yang mengerut. Parasit seperti apa yang dimaksud oleh Uwak yang berada di tubuh Dila? Lalu apa Dila bisa dikembalikan seperti sedia kala? Saat ini saya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada anak saya. Kini terlihat kekhawatiran bapak dan juga raut kesedihan yang tidak bisa lagi ditutupinya. Perasaanku pun saat ini pun sama dengan bapak. Ditambah dengan ketidakpahamanku akan sesuatu yang berbau metafisika seperti ini. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk Dila. Kita tidak boleh putus harapan. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk kita semua, ucap Uwak mencoba meyakinkan bapak. Tak terasa waktu sudah memasuki sore hari ketika aku bangun dari tidurku. Kondisi badanku kini sudah jauh lebih baik sehabis meminum ramuan pemberian Uwak dan tertidur beberapa jam. Aku teringat barang-barang di mobil yang belum sempat diturunkan ketika sampai di sini. Akhirnya pun aku beranjak keluar rumah dan menuju mobil. Aku lihat bapak pun masih tertidur di sebelah Dila, sementara Uwak sepertinya sedang di belakang entah melakukan apa. Setelah selesai menurunkan barang-barang di mobil dan memasukkan ke dalam rumah, aku duduk bersantai di teras Uwak sembari menikmati sebatang rokok. Suasana rumah Uwak terasa begitu nyaman di sore hari. Rumah panggung yang di sekelilingnya masih banyak ditumbuhi pepohonan rindang dan juga terdapat kolam ikan di depannya. Ditambah dengan suara burung dan ayam yang saling bersahutan. Sungguh suasana desa yang sangat menenteramkan pikiran. Sedang melamun apa, Nak? Suara Uwak yang muncul tiba-tiba dan hampir mengagetkanku. Terlihat Uwak membawa 2 gelas kopi di tangannya. Oh, enggak, Wak. Saya lagi menikmatin suasana di sini. Tenang banget ya, Wak, di sini. Jauh dari hiruk pikuk kota, jawabku. Ya begitulah, Nak. Kalau sudah tua seperti Wak ini, sudah tidak cocok lagi tinggal di kota. Ya di desa seperti inilah cocoknya. Ini, Nak, dicoba kopi khas dari sini. Sembari duduk, Uwak menawariku segelas kopi buatannya. Jika saja kondisi Dila tidak seperti sekarang ini, tentunya ini akan menjadi momen liburan yang menyenangkan. Menghabiskan waktu di tengah suasana pedesaan adalah hal yang baik bagi aku dan Dila yang terbiasa tinggal menghirup udara perkotaan. Namun apa daya, ini kenyataan berbicara lain. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.